Sejarah berdirinya Masjid Al-Ihsan Duku Dinding Desa Ruit. Kiai Taslim adalah seorang ulama. Beliau lahir di Wonosobo. Keluarga beliau kebanyakan bertempat tinggal di Desa Jetak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang kemudian membawa beliau hidup di Jetak bersama keluarga. Di Desa Jetak, Kiai Taslim adalah seorang yang pandai dalam bidang keagamaan. Beliau seorang ahli fikih dan yang dibuat sandaran dalam sistem mengajarnya adalah kitab Fathul Muin. Karena kepandaiannya itu beliau diangkat menjadi seorang ulama masyarakat di Desa Jetak tersebut. Kiai Taslim tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan di Desa Jetak saja melainkan beliau berkeliling desa-desa yang berbatasan dengan Desa Jetak. Salah satu desa yang beliau sering kunjungi untuk mengajarkan ilmu keagamaan adalah Desa Weding dan Ruit. Di Desa Weding beliau sangat disegani serta dinantikan masyarakat tersebut sebab pada saat tersebut cuma sedikit saja orang yang pandai berdakwah atau mengajarkan ilmu keagamaan. Kiai Taslim juga orang yang pertama kali menyebarkan ilmu keagamaan di Desa Ruit. Pada saat itu kondisi masyarakat Desa Ruit masih banyak orang yang belum tahu secara pokok di bidang keagamaan. Masjidnya juga masih langka yang ada hanya bangunan musala-musala kecil. Desa Ruit adalah sebuah desa yang berbentuk kelurahan yang terdiri dari 3 dukuh, yaitu Dukuh Lapat, Dukuh Kliteh dan Dukuh Dinding. Di Desa Ruit pada waktu itu terdapat 3 musala yaitu Musala Nurul Janah yang ada di Dukuh Lapat, Musala Al-Amin ada di Dukuh Kliteh dan musala ketiga yaitu Musala Al-Ikhlas yang terletak di Desa Ruitnya. Sekarang ini menjadi Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan dulunya adalah sebuah musala kecil yang bernama Musala Al-Ikhlas. Ketiga musala tersebut merupakan pemberian nama dari Kiai Taslim pada saat menyebarkan ajaran agama Islam di desa tersebut. Jadi musala-musala kecil yang ada pada saat itu adalah peninggalan sejarah dari Kiai Taslim. Sebelum beliau wafat, beliau bertemu dengan Kiai Haji Abdul Jabar yang mana Kiai Haji Abdul Jabar usianya jauh lebih muda dari Kiai Taslim. Karena beliau merasa sudah tua dan tidak bisa selamanya mengajarkan ilmu keagamaan serta melihat sosok Kiai Haji Abdul Jabar yang dinilainya bisa mumpuni dalam bidang keagamaan dan mampu menggantikan beliau. Kemudian Kiai Taslim berpesan kepada Kiai Haji Abdul Jabar untuk meneruskan perjuangan beliau berdakwah di bidang keagamaan. Kiai Taslim wafat. Beliau dimakamkan di Desa Ruit karena beliau dianggap orang yang paling berjasa dalam menyebarkan agama Islam di desa tersebut. Setelah Kiai Taslim wafat yang menjadi pemuka agama beralih menjadi Kiai Haji Abdul Jabar. Dari sini Kiai Haji Abdul Jabar mulai mengembangkan ajaran agama Islam dan menggerakkan masyarakat Desa Ruit untuk membangun masjid. Yang mana pada saat Kiai Taslim belum ada masjid yang berdiri kokoh di Desa Ruit. Kiai Haji Abdul Jabar pertama kali menggerakkan masyarakat untuk membangun dan mendirikan masjid dengan cara teknik salat Jumat di Musala Al-Amin yaitu terletak di Dukuh Kliteh. Masyarakat di dukuh tersebut tidak banyak yang mengikuti salat Jumat. Jumat berikutnya mengajak masyarakat untuk salat Jumat yang kedua yaitu di Dukuh Lapat dengan Musala Nurul Janah. Di dukuh ini juga tidak banyak masyarakat yang ikut menjalankan salat Jumat. Jumat berikutnya mengajak masyarakat untuk salat Jumat di Musala Al-Ikhlas. Pada salat Jumat kali ini, masyarakat Desa Ruit banyak yang mengikuti salat Jumat. Pada waktu salat Jumat di Musala Al-Ikhlas jamaah hadir sudah melebihi 40 orang. Dari sini Kiai Haji Abdul Jabar beserta masyarakat di desa tersebut sepakat bahwa tempat yang strategis dan banyak jamaah yang hadir dalam salat Jumat tersebut adalah di Musala Al-Ikhlas. Setelah ada kesepakatan antara Kiai Haji Abdul Jabar, Kiai Haji Abdul Wahid Lukman dan masyarakat sekitar untuk menggerakkan bangunan sebuah masjid. Sebelum Musala Al-Ikhlas tersebut dibangun menjadi sebuah masjid, Kiai Haji Abdul Jabar wafat. Yang menggantikan beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahid Lukman yang menjadi generasi penerus ketiga setelah Kiai Taslim dalam menyebarkan agama Islam di Desa Ruit. Kiai Haji Abdul Wahid Lukman merupakan salah satu keturunan Kiai Haji Abdul Jabar. Untuk meneruskan keinginan masyarakat dan perjuangan Kiai Haji Abdul Jabar dalam membangun dan mendirikan masjid di Desa Ruit. Pada masa Kiai Haji Abdul Wahid Lukman, mulailah terjadi pembangunan masjid yang dulunya adalah Musala Al-Ikhlas. Setelah bangunan masjid itu selesai, Kiai Haji Abdul Wahid Lukman bersama para pihak yang terlibat dalam pembuatan masjid tersebut mengadakan musyawarah untuk pembuatan nama masjid. Kiai Haji Abdul Wahid Lukman berkeinginan untuk mengganti nama tersebut.
Niatan tersebut didukung sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terkait sebab untuk menggenang sejarah berdirinya masjid tersebut. Dari sinilah Musala Al-Ikhlas yang dulunya adalah sebuah langgar atau musala kecil beralih menjadi sebuah masjid yaitu Masjid Al-Ihsan. Para pihak-pihak yang mendukung berdirinya masjid tersebut adalah salah satunya H. Abdul Syukur dan H. Mari. Sehingga masjid tersebut bisa berdiri dengan kokoh. Dinamakan Masjid Al-Ihsan itu diambil dari kata diambil dari Kiai Haji Abdul Wahid Lukman B. Diambil dari kata Ibnu Haldun anaknya Haldun C. S. Diambil dari Pasuko, sebagai tukang Masjid Al-Ihsan D. Yaitu bersifat umum yaitu pendiri 3 orang Kiai Haji. Abdul Wahid Lukman, Pak Abdurrohim, Pasuko. Tanah Musala Al-Ikhlas tersebut dulunya adalah tanah milik negara. Setelah masa Kiai Haji Abdul Wahid Lukman, ada pembuatan masjid. Tanah musala yang dulunya kecil dan sempit, kemudian diperlebar. Perlebaran tanah masjid tersebut merupakan tanah wakif dari Haji Syukur, Kiai Haji Abdul Jabar dan tanah milik negara. Kiai Haji Abdul Wahid Lukman beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan masjid tersebut mengurus surat kepemilikan tanah masjid tersebut. Dari ketiga kepemilikan tanah masjid tersebut, kemudian diaktakan menjadi kepemilikan satu orang saja. Status tanah masjid sekarang sudah menjadi tanah wakaf. 1-2. Fungsi dan peranan Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan mempunyai fungsi dan peranan sebagai berikut. A. Tempat peningkatan ibadah ubudiyah. B. Persatuan umat di antara jamaah-jamaah yang lain sehubungan dengan banyaknya masjid-masjid. C. Bidang sosial seperti pembagian zakat fitrah diberikan ke takmir untuk dibagikan ke masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut. Penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. D. Bidang pendidikan seperti pengajian, TPQ dan TPA Raudatul Quran Al-Ihsan. E. Majelis taklim seperti Tarikah Qadiriyah, Mujahadah Istighasah, kegiatan pemuda, rebana atau Maulid Nabi. Sumber wawancara dengan Kiai Haji Abdul Wahid Lukman, pengurus masjid. Sabtu, tanggal 1 November tahun 2014. Pukul 16, salam dari Pemuda Risnuha. Pemuda Islam Nurul Huda.